6 alasan kenapa kita perlu menjaga mata. Yang pertama karena Allah perintah, yang kedua karena mata adalah amanah dan titipan dari Allah yang harus kita jaga, yang ketiga sebab mata adalah sumbernya fitnah, kemudian yang keempat agar kita lebih bisa merasakan manisnya iman, yang kelima adalah agar kita dapat khusyuk dalam salat kita, yang keenam adalah agar kita kelak diizinkan Allah untuk memandang kepada zatnya Allah, dikaruniai memandang wajahnya Nabi Muhammad, dan dikaruniai dapat memandang kepada kenikmatan surga. Baik saudara sekalian, sudah kita tahu alasan-alasan kenapa kita perlu memandang, perlu untuk menjaga mata kita. Nah sekarang saya mau kasih tahu mata kita dijaga dari apaan aja. Dosanya mata tuh apa-apa aja. Karena sebagian sudah kita bahas tadi itu ya. Dan sebagian sudah pada tahu dosanya mata tuh apa aja. Yang pertama, dosanya mata memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat. Nah karena memandang dengan syahwat, tahu syahwat ya? Syahwat rasa suka diri. Syahwat yang kalau dibiarkan kemudian menjadi turun ke nauzubillah min dzalik, turun ke farji, bisa kemudian bergerak kepada hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Syahwat itu sendiri ada yang halal, yaitu syahwatnya suami kepada istrinya dan juga syahwatnya istri kepada suaminya. Selebihnya memandang kepada syahwat, nauzubillah, bahkan kepada anak sendiri hukumnya haram. Syahwat ya ini ya, bukan rasa sayang, bukan rasa cinta. Teman-teman bisa tahu kan bedanya? Faham ya? Nah itu. Jadi saudaraku sekalian, yang pertama memandang dengan syahwat ini haram kepada siapapun, baik secara langsung ataupun secara non langsung. Non langsung tuh lewat TV, lewat internet, lewat handphone gitu ya. Memandang itu pokoknya yang namanya dengan syahwat, memandang kepada siapapun haram hukumnya, bahkan kepada sesama jenis. Pokoknya yang namanya memandang dengan syahwat hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram, dan untuk itu kita harus menundukkan pandangan. Itu satu. Yang kedua, dosanya mata adalah melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya jika dikhawatirkan terdapat fitnah. Memandang kepada laki-laki yang bukan mahramnya itu haram. Maka saudara sekalian, dah nih lagi jalan, laki-laki tundukin. Lagi jalan, ususnya kalau laki-lakinya kecil banget, ya kalau aman dari fitnah sih nggak apa-apa. Anak bayi, masa kita tilik bayi nggak kita liatin mukanya, kan tersinggung orang. Begitu ngeliat gitu, mana anaknya ini, astagfirullah. Kenapa ya? Bukan mahram. Enggak gitu juga gitu. Jadi kalau aman sih, aman dari fitnah nggak apa-apa. Tapi kalau yang kira-kiranya di usia-usia yang nggak aman, mulain masuk usia remaja gitu ya. Kalau laki-laki tua gimana Ustazah? Ya kalau laki-lakinya tua dan takwa, ini ya, tua dan takwa gitu, itu aman dari fitnah saya kira. Dan syaratnya mesti dua-duanya, kitanya aman dari fitnah, dianya aman dari fitnah gitu. Sebab kenapa saya bilang tua dan takwa? Ibu-ibu mohon maaf, ada banyak laki-laki yang tua-tua keladi, bukan tua-tua takwa gitu ya. Makin tua makin jadi. Nah itu kan serem kita. Makanya kita dengar ada kabar kakek-kakek perkosa cucunya. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Jadi masalahnya ngelihatnya tersebut itu adalah untuk seseorang yang aman dari fitnah, gitu kan. Laki-laki jika tidak aman dari fitnah, semuanya haram untuk dilihat. Kemudian yang ketiga, maksudnya yang tidak jenisnya. Kalau laki-laki berarti haram untuk melihat perempuan. Dan ini dalilnya adalah apa yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Katanya Sayyidah Aisyah, kami sedang ada di rumah, saya dengan salah satu istri Nabi Muhammad yang lain. Saya tidak ingat betul apakah itu adalah Hafsah atau Salamah. Yang penting adalah Sayyidah Aisyah dengan ada istrinya Nabi Muhammad SAW yang lain. Ketika datang seorang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum.
Ya, Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini orangnya buta, laki-laki buta. Dia kemudian masuk ke rumah Nabi Muhammad untuk tanya kepada Nabi Muhammad SAW berbagai macam permasalahan dalam Islam. Nabi kemudian memerintahkan Sayyidah Aisyah dengan istri Nabi Muhammad yang lain ini untuk masuk. Kata Nabi Muhammad, udkhula, masuklah kalian berdua gitu kan. Ya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, bukankah dia alaysa huwa a'ma? Bukankah dia buta, Rasul? Ya kan dia nggak bisa ngelihat kita nih gitu. Jadi kan nggak apa-apa juga kalau kita ada di situ. Orang dia buta, dia nggak bisa ngelihat kita. Katanya Nabi Muhammad SAW, afa amyani antuma? Emang kalian berduanya buta? Maksudnya kalau dia buta, kalian berdua buta sih nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian berduanya nggak buta, kan kalian berdua nggak buta nih. Dia emang nggak bisa ngelihat kamu, tapi kamu kan bisa ngelihat dia. Masuk kemudian dua istrinya Nabi Muhammad tersebut. Maka saudariku sekalian yang saya muliakan, ini menunjukkan bahwa kita haram melihat laki-laki yang bukan mahram kita, begitu ya. Baik karena khawatir fitnah ataupun tidaknya fitnah sekalipun gitu. Jadi jangan diliatin. Sebab nih kadang-kadang kita ngelihatnya kayak yang enggak kok, dia nggak cakep, aman dari fitnah gitu ya. Tapi kemudiannya katanya orang Jawa tuh, apa sih namanya, tresno jalaran soko kulino gitu ya. Allah bisa karena biasa. Cinta bermula dari keseringan melihat. Teman-teman saudaraku sekalian, kayaknya biasa-biasa, tapi kalau sering lihat, lama-lama cakep juga nih. Lama-lama kemudian terjadinya fitnah gitu. Karenanya mesti berhati-hati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, haram bagi kita untuk melihat aurat, walaupun sesama perempuan, walaupun anaknya sendiri. Dan ini perhatian buat ibu-ibu saudaraku sekalian, dilarang berenang bersama dengan keluarga yang memperlihatkan aurat kita, walaupun sama anak laki-laki kita sendiri di atas usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Itu udah gak aman. Ibu-ibu mandi sama anak perempuannya. Kalau anak perempuannya bayi sih gak apa-apa, Bu. Kalau anak perempuan ibu bayi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih gak apa-apa. Tapi begitu anak ibu nih, sesama perempuan sekalipun di atas usia 10 tahun gitu, udah gak boleh mandi berdua-duaan. Udah gak boleh. Jangan dikirain, nggak apa-apa anak sendiri ini kok enak, daripada ngantrinya panjang, yuk kita masuk kamar mandinya berdua aja. Enggak gitu, nggak boleh. Apalagi anak laki-laki, gitu ya. Melihat kepada aurat. Apa batasan aurat laki-laki ataupun perempuan? Antara pusar ke lutut jika yang mahram. Jadi saudaraku sekalian, anak perempuan sama bapaknya, walaupun sama bapaknya itu ngelihat paha nggak boleh, si bapak ngelihat paha anak perempuannya nggak boleh. Pun sebaliknya, anak perempuan ngelihat paha bapaknya nggak boleh. Yang boleh siapa? Suami sama istri, itu doang yang nggak punya aurat. Yang lain semuanya ada auratnya. Antara pusar ke lutut selalu menjadi aurat siapapun. Jadi nggak boleh lihat, nggak boleh. Sesama perempuan nggak boleh. Makanya kalau ditanya gitu, terus pijit gimana Ustazah? Nggak boleh. Kalau antara pusar ke lutut. Makanya saya kalau pijit gitu ya, kecuali karena darurat. Misalnya kakinya jatuh gitu kan. Nah itu kan memang darurat. Kalau nggak pincang, kalau nggak sakit gitu ya, memang harus dipijit, ya itu silakan aja. Sama halnya dengan dokter. Kalau memang ada yang sakit, ya itu juga mesti harus pilih dokter perempuan. Kalau nggak ada dokter perempuan, baru kemudian boleh dokter laki-laki. Makanya ibu-ibu jangan ada yang periksa dalam sama dokter laki-laki ya. Di Jakarta nih hukumnya haram. Kenapa gitu? Karena di Jakarta banyak dokter perempuan. Ustazah dokter perempuannya nggak pengertian, nggak ada urusan sama pengertian. Ini hukum syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala harus kita dirikan. Wah Ustazah, saya dulu mah nggak tahu. Nggak ada hukum bagi yang nggak tahu. Tapi sekarang sesudah tahu, jadi
lebih menjaga, harus kita juga. Ya ustazah kenapa dikasih tahu? Nyesel dia jadi tahu. Jadi nggak boleh pijit ustazah. Ya Allah, ya Allah. Iya, jadi nggak boleh pijit. Lulur juga. Iya. Jadi saya tuh kalau misalnya yang pijit-pijit gitu ya, yang antara pusar ke lutut saya pijitin sendiri. Nah mbak sini, saya sendiri aja. Atau nggak usah gitu kan. Atau ditaruhin kain sehingga dia mijitnya dari bagian luar aja. Seperti itu. Jadi saudaraku sekalian yang saya muliakan, sebab melihat aurat hukumnya adalah haram. Kemudian yang berikutnya, melihat dengan pandangan menghina kepada seluruh umat. Siapapun, kita jangan ngelihat sesiapa dengan pandangan menghina, dengan pandangan merendahkan. Hukumnya adalah haram. Ini mata kita ngerjain dosa kalau kita ngelihat seorang dengan pandangan menghina. Bahkan terhadap pelaku dosa sekalipun, jangan memandangnya dengan pandangan menghina. Kamu tidak pernah tahu, apalagi diancam sama Nabi Muhammad alaihissalam. Katanya Rasulullah, ma ayyara ahadun min ibadillah illa wa waqa'a mithluhu qabla an yamut. Tidaklah seseorang memandang dengan pandangan menghina, kemudian mentair, kemudian mengejek gitu ya. Jadi mata ngelihat, kemudian mulutnya komentar dengan komentar nyinyir. Nah, ini sekarang bahasanya ada nih. Ayar nih kayaknya dari bahasa nyinyir tuh kayaknya dari asal kata bahasa Arab ya. Karena mirip tuh. Nyinyir bahasa Arabnya ta'yir. Mirip ya. Tidaklah seseorang memandang dengan pandangan menghina kemudian dia nyinyir, kemudian dia berkomentar dengan komentar yang pedes, komentar yang nyakitin hati, komentar yang merendahkan, illa waqa'a mithlu qabla an yamut, kecuali dia pasti bakal mengerjakan apa yang dia hinakan tersebut sebelum dia mati. Ngeri amat. Jadi kalau ngelihat orang amit-amit bajunya, naudzubillah, amit-amit cabang bayi, bajunya terbuka kayak begitu, naudzubillah, gitu ya. Hati-hati teman-teman sekalian. Satu hari akan datang waktumu kamu buka aurat kayak begitu. Serem bener. Walaupun dalam keadaan terpaksa, misalnya rumah kebakaran atau apa gitu ya, kita dalam keadaan kayak begitu, pakaiannya belum lagi di kamar mandi. Ketika kemudian diteriakin sampai nggak sadar, keluar pakai bikini, keluar pakai pakaian dalam doang, misalnya gitu, bisa jadi gitu. Maka saudariku sekalian, hati-hati, jangan pernah takyir orang. Kita nggak pernah tahu, serem terjadi sama diri kita, terjadi sama diri kita, atau terjadi kepada anak-anak kita. Ngeri amat. Ih, pelacur tuh ganti sana ganti sini, rame-rame begitu. Ya Allah, jangan. Kalau kita ngelihat maksiat, kalau kita ada dengar kesalahan orang perbuat, ada aib-aibnya orang, rapi-rapi buat nutup aib tersebut. Rapi-rapi. Kenapa? Sebab kita punya aib, orang punya mulut. Kan gitu ya? Ngelihat aibnya orang jangan diomongin. Kenapa? Sebab orang lain juga punya mulut dan kita juga punya aib. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, siapa yang buka aibnya orang, siapa yang ngomong dengan aibnya orang nih, disampein aibnya orang pada orang lain, Allah akan buka aibnya walaupun dari dalam kamarnya sendiri. Serem amat. Ya Allah, ya Allah. Hati-hati. Jadi kalau kita ngelihat orang berbuat maksiat, lebih baik sibukkan hati dengan berdoa, sibukkan lisan dengan berdoa, tapi jangan di depan orang. Sebab doain orang lain di depan orang lain yang terkait masalah aib, sama juga buka aibnya dia. Kan begitu ya? Ya Allah, walaupun orang itu kelihatannya baik, tapi saya yang sudah tahu seperti apa dia, tutupin aib-aibnya ya Allah. Didengar sama sebelah, emang dia kenapa?
padahal dia lagi inian kan gitu ya. Kita udah kelihatan gitu orang lain gitu. Ya Allah kasih hidayah tuh orang. Kan yang sebelah kita nanya, emang kenapa dia? Gitu. Maka saudaraku sekalian, saya melihatkan doanya fi dhahril ghaib. Doanya jangan di depan orang. Doanya saat kita lagi tahajud itu baru beneran doa. Doanya saat kita lagi sujud itu baru beneran doa. Saat kita lagi munajat kepada Allah, nggak ada sesiapa yang tahu. Ya Allah, ya Allah. Orang itu ya Allah telah mengerjakan perbuatan dosa, telah membuatmu murka. Ya Allah, tutupilah aibnya dan tutupilah aibku. Ya Allah, beri hidayahmu kepadanya dan kepadaku. Itu yang seharusnya dilakukan oleh sesama saudara muslim, sesama saudari muslimah. Kalau kita tahu ada aibnya orang, kita rajin-rajin tutupin baik-baik sambil minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga dirinya dan Allah jaga diri kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya. Kemudian yang terakhir, pandangan yang juga haram adalah melihat dunia dengan pandangan kagum dan melihat syiar agama Allah dengan pandangan menghina. Melihat dunia dengan pandangan kagum, melihat sesuatu yang berjenis yang ukhrawi gitu ya, dengan pandangan merendahkan. Saudaraku sekalian, melihat dunia kagumnya luar biasa. Masya Allah, ya Allah, rumahnya gede banget gitu ya. Waduh, ya ampun, mobilnya bagus banget. Ya Allah, pokoknya udah ngelihat dunia pandangannya kagum banget gitu. Tapi giliran melihat sesuatu yang ukhrawi, ya Allah, menghinakan luar biasa. Ih, ustadz itu ya. Ih, ustazah itu ya. Ih, orang-orang tuh ya pada pergi ke pengajian kayak kagak ada kerjaan. Ih, gitu. Kayak menghinakan gitu. Yang syiar-syiar agama Allah. Nauzubillah, itu penyakit hati, teman-teman saudaraku sekalian. Itu penyakit hati. Sampai ada orang pulang dari haji bukannya jadi bener malah gila. Ada nih teman saya cerita, Jawa Timur sana ya. Dia bilang, ya Allah, ada teman saya, ada tetangga kami, dia bilang pulang haji jadi gila. Dia tuh dari sebelum haji niatnya udah nggak benar gitu. Dia nggak tahu deh, duitnya juga mungkin uang nggak halal ya gitu kan. Mau haji, mau lihat Ka'bah kayak apaan sih? Orang segitunya sama Ka'bah. Udah nggak benar. Jadi tuh hatinya nggak ada penghormatan, nggak ada pengagungan terhadap syiar agama Allah, malah justru sebaliknya. Nyampe lah dia di Mekah. Saudaraku sekalian, orang pertama kali ngelihat Ka'bah, memang cara pandang tuh bergantung dari hati, cara dengar juga bergantung dari hati ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau orang dengerin yang saya sampaikan ini, kalau hatinya bersih, Masya Allah, iya nih, poin, PR, jalan kehidupan, mau jadi perempuan semakin soleha, kan gitu. Tapi kalau orang hatinya nggak benar, Ustazah ini bisa ngomongnya doang. Itu cara pandang, semuanya bergantung dari hati kita. Gitu. Emang Ustazah udah bisa ngerjain? Tuh hati-hati, ya hati-hati. Kalau ada perasaan-perasaan seperti itu langsung tepis, gitu. Emang Ustazah udah bisa ngamalin? Itu urusan saya sama Allah. Sebagaimana apakah engkau bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan apa enggak? Itu urusanmu sama Allah. Itu urusanmu sama Allah. Ketika engkau menjadi baik bukan karena saya, tapi karena dirimu yang memang baik dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya? Maka teman-teman saudariku sekalian, ini cara pandang terhadap sesuatu. Bisa jadi ngelihatnya sama, bisa jadi dengarnya sama, tapi semuanya berbalik pada hati. Mudah-mudahan Allah jaga. Amin. Nih orang ini nih. Jadi datang ngelihat Ka'bah, orang lain sujud syukur. Gitu ya. Orang lain ngelihat Ka'bah, ya Allah, berlinangan air mata nggak terasa. Ada orang cara pandangnya sih masing-masing, tapi memang melihat dengan penuh keharuan. Ada yang melihat, ya Allah, Baitullah, rumahnya Allah, Masya Allah, kan gitu tuh.
haibah, wibawa gitu. Ada lagi yang kayak begini, ya Allah biasa cuma bilang mustaqbilal kiblati. Kalau lagi sholat ngadep ke arah Ka'bah, ngadep ke arah kiblat, ini depan mata Ka'bahnya, masya Allah senengnya. Ada lagi yang kayak gini, biasanya cuma ngelihat di TV, kalau kagak di kalender. Iya kan ya? Ya Allah, ini sekarang ngelihat depan mata, masya Allah, masya Allah. Itu jadi semua orang memandang, tapi dengan penuh keharuan. Semuanya bergantung dari hati. Ini si ini nih satu nih orang nih, begitu ngeliat Ka'bah, gini doang namanya Ka'bah. Oh Ka'bahnya neto ya, gitu. Kan orang Jawa ya. Baru ini dengar susah ngomong Jawa katanya. Ibu-ibu saudaraku sekalian, dia ngomong kayak gitu tuh. Jadi orang lain toaf pada muliain, dia kayak gitu doang ngomongnya. Ini tuh yo Ka'bah yo, ini tuh yo Ka'bah yo. Sampai pulang, ibu-ibu saudaraku sekalian, gila, nggak ada yang bisa dia inget kecuali kata-kata ngonoto lo Ka'bah. Na'udzubillah min dzalik. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengagungkan syiar-syiar agama Allah kecuali itu semua bersumber dari ketakwaan yang ada di dalam hati hamba-hambaku. Mudah-mudahan jadi orang yang pintar mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala.